wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa nazzama al-kauna fi ahsani tanzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang dilimpahkan kepada kita sampai saat ini. Dalam segala bentuk kesibukan, dalam segala bentuk kondisi, pada pagi hari ini kita masih bisa memaksakan diri kita untuk melangkahkan kaki menuju tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat subuh berjemaah dan juga untuk mengkaji ilmu dan memperdalam agama kita untuk kebaikan amal kita, untuk berbuat di atas dunia untuk kehidupan akhirat kita. Maka pagi yang kita awali dengan yang baik, dengan sesuatu yang bermanfaat, insya Allah waktu demi waktu ke depan sampai kita memejamkan mata nanti malamnya, insya Allah akan juga berbaik. Segala sesuatu yang diawali dengan kebaikan, maka insya Allah akan mendapat keberkahan dan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau sudah sesuatu pagi hari baru bangun tidur sudah berdosa kepada Allah, sholatnya sudah terlambat, apalagi sampai tidak sholat subuh, nah itu sudah hari-hari yang akan dia lewati, waktu demi waktu yang akan dia lewati ke depannya jauh daripada keberkahan. Semoga awal yang baik ini memberi keberkahan kita sampai segala bentuk pekerjaan yang kita lakukan pada hari ini sampai kita menutup mata untuk tidur nanti malam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, minggu yang lalu kita mengkaji tentang apa? Apa Ibu? Ayo. Lupa kaji kita minggu yang lalu. Kaji kita minggu yang lalu adalah sebab-sebab Allah datangkan hidayah. Apa yang kita lakukan sehingga Allah limpahkan dan Allah curahkan hidayahnya terhadap diri kita. Di antaranya apa kemarin? Di antaranya menjaga fitrah kita, menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita. Kemudian juga menggunakan akal dan pikiran kita untuk bertafakur terhadap alam ini, bertafakur terhadap alam, bertafakur terhadap Al-Quran. Dan juga dengan ilmu, dengan belajar dan segala macamnya. Maka untuk pagi hari ini, insya Allah sampai datang waktunya surut nanti, kita akan mengkaji salah satu kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang di dalam tersedia dalamnya itu ada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ada diantaranya 10 perkara yang dirangkum oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, mana perkara-perkara ini tidak bermanfaat di dalam kehidupan kita. Kita melakukan tapi kita tidak bermanfaat. Kita melakukan tapi kita tidak mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, adalah ilmu yang tidak diamalkan. Ya. Yang pertama sekali, ilmu yang tidak diamalkan. Diletakkan yang pertama sekali Ibnul Qayyim adalah ilmu. Karena minggu yang lalu kita jelaskan bahwasanya nikmat ataupun sesuatu yang sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita, atau keutamaan yang paling tinggi di dalam kehidupan kita adalah keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu itu di atas keutamaan segala-galanya.
di atas keutamaan salat, haji kita, umroh kita, zakat kita, kebaikan yang kita lakukan, tidak ada yang bisa mengganti keutamaan ilmu. Karena segala ibadah yang kita lakukan, kalau tidak berdasarkan dengan ilmu, maka dia tidak sia-sia. Ya. Amal yang kita lakukan tidak berdasarkan dengan ilmu, maka bisa jadi amal tersebut tidak sah. Ya, tidak sah. Maka ilmu itu di atas keutamaan segala-galanya. Dikala ilmu yang kita miliki tidak kita amalkan, maka ilmu itu tidak memiliki manfaat terhadap diri kita. Apalagi hidup tanpa ilmu, lebih berbahaya lagi. Kalau kita memiliki ilmu, ilmu tersebut tidak diamalkan, maka tidak bermanfaat ilmu yang kita miliki. Apalagi kalau hidup tanpa berilmu, maka ini lebih celaka lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Nabi mengatakan apa? Talabul ilmi faridatun ala kullil muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib. Kapan kita harus menuntut ilmu? Ya. Juga dikatakan utlubul ilma minal mahdi ilal ladi. Tuntutlah ilmu itu dari buaya sampai liang lahat. Di sini artinya tidak ada batasan kapan kita berhenti dalam menuntut ilmu. Maka dikatakan orang yang berilmu adalah orang yang selalu belajar di dalam kehidupan dia sehari-hari sampai dia menutup mata di atas sampai dia mati. Allah tidak mengatakan ilmu kita kadarnya berapa tinggi ilmu yang kita miliki, tidak ada. Seberapa luas ilmu yang kita miliki, nggak ada ketentuannya. Seberapa dikatakan orang itu harus berilmu sedalam laut lah, setinggi gunung kan nggak ada. Tapi orang yang berilmu itu adalah orang yang selalu menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya dari dia kecil sampai dia mati. Nah lantas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu mana yang wajib, yang harus kita tuntut? Kan dikatakan thalabul ilmi faridatun ala kulli. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, faridah. Ya. Ilmu apa yang wajib kita tuntut? Maka ulama mengklasifikasikan membagi dua ilmu. Yang pertama ilmu yang wajib kita tuntut. Yang kedua ilmu tidak wajib kita tuntut, hanya cukup dengan fardu kifayah. Ada sebagian orang muslim untuk menuntut ilmu tersebut sudah cukup, ia lain terbebas daripada dosa. Tapi ada ilmu setiap orang wajib menuntut ilmu itu. Apa itu? Ilmu amal. Ilmu yang berkenaan dengan kehidupan akhirat kita. Mempelajari hukum-hukum syariat, mempelajari hukum-hukum Allah, memperdalam Al-Quran, memperdalam hadis, maka itu hukumnya wajib. Kenapa itu wajib? Karena itu yang mendatangkan kebaikan terhadap diri kita. Dan ilmu yang tidak wajib, yang tidak wajib atau yang cukup fardu kifayah saja, seperti halnya kita menyerahkan jenazah. Ada sebagian orang yang menyerahkan jenazah, yang lain sudah terbebas daripada kewajiban, yaitu ilmu yang tidak berkenaan dengan ilmu agama, ilmu amal, seperti kedokteran, ilmu apalagi sains dan segala macamnya. Itu tidak wajib kita untuknya, tapi cukup fardu kifayah. Tapi walaupun tidak wajib, jangan kita tinggalkan sama sekali. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauzi dia mengatakan apa? Tingkatan ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu yang mendatangkan manfaat terhadap diri kita yang tidak ada mudarat, yang tidak mengakibatkan mudarat terhadap diri kita. Tingkatan ilmu yang paling tinggi, yang memberikan manfaat terhadap diri kita dan tidak mendatangkan mudarat terhadap diri kita, yaitu ilmu yang pertama tadi. Kita tidak menuntut ilmu agama, tidak mempelajari Al-Quran, tidak mempelajari hadis, tidak menghargai hukum-hukum Allah, hukum syariat, mendatangkan mudarat nggak Bapak Ibu? Mendatangkan mudarat. Apa mudaratnya? Bisa jadi nggak benar sholat kita karena ilmunya nggak ada.
nggak benar akhlak kita dalam bertetangga karena tidak mempelajari akhlak Rasulullah dalam bertetangga. Datang mudarat pada diri kita. Maka itu ilmu yang paling tinggi. Sedangkan ilmu yang paling rendah dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, kata di bawah itu ilmu yang tidak berdatangkan mudarat terhadap diri kita. Seperti mempelajari geografi. Kita nggak tahu kedalaman laut, datang mudarat pada diri kita. Membahayakan diri kita nggak? Nggak perlu. Nggak membahayakan diri kita. Kita nggak tahu jumlah gunung berapi di Indonesia. Membahayakan diri kita nggak? Nggak membahayakan diri kita. Maka itu tidak wajib kita tuntut, cukup fardu kifayah. Jadi ilmu yang wajib kita tuntut adalah ilmu yang mendatangkan kesempurnaan terhadap amal kita, dan ilmu yang mendatangkan kebaikan terhadap diri kita, itu wajib kita tuntut. Nah, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang itu akan dua hal. Apa itu? Yang pertama iman, yang kedua adalah ilmu. Dua ini nggak bisa dipisah, Bapak Ibu. Dua ini nggak bisa dipisah. Iman akan menyelamatkan manusia. Ilmu mengangkat derajat manusia. Banyak orang memperkirakan menganggap bahwasanya derajat kita itu akan terangkat, kemuliaan kita itu akan terangkat dengan ilmu. Ibnu Qayyim mengatakan itu salah, keliru besar. Yang menjadikan orang itu adalah mulia di dunia dan mulia di akhirat adalah dikarenakan iman dia dan dikarenakan oleh ilmu yang dia miliki. Nah, ilmu dan iman. Jadi kalau ilmu itu sesuatu yang kita serap, kemudian kita masukkan ke dalam diri kita, itulah yang namanya ilmu. Iman, ya, iman itulah yang menerangi cahaya kita, cahaya ilmu tersebut, sehingga kita bisa beramal sesuai dengan ilmu kita. Maka ketika tidak ada iman di dalam diri kita, ada ilmu, nggak ada iman, maka di sana tidak akan terjadi implementasi ilmu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tiga kesatuan kata Ibnu Qayyim, iman, ilmu, amal. Tiga hal ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu mengangkat derajat kita. Iman menerangi ilmu kita sehingga dia bisa kita beramal sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Nah, tapi yang terpenting sekali dalam ilmu ini, Bapak Ibu Saudara, adalah bagaimana kita mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Banyak orang pintar tapi tidak mengamalkannya. Maka ilmu yang kita miliki jika tidak diamalkan, maka ilmu itu akan sia-sia, tidak ada manfaatnya. Kalau dalam pepatah Arab mengatakan al-ilmu asy-syajaru bila thamarin, al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak memiliki buah. Tapi kalau pohon itu memiliki buah, selalu diharapkan kapan dia berbuah. Tapi pohon yang tidak memiliki buah, ya udah biar gitu saja. Ya, hidup seadanya. Ya. Tapi kalau dia memiliki buah, maka diharapkan buahnya itu kapan akan tumbuh. Begitu juga dengan orang yang berilmu, kemudian dia amalkan, dapat memberikan manfaat kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Nah, mengamalkan ilmu ini bagaimana? Mengamalkan ilmu itu ada dengan dua cara. Yang pertama adalah mengamalkan untuk diri kita sendiri. Kita ada tahu nih, dalam suatu hadis dikatakan barang siapa yang sholat subuh berjamaah seakan-akan dia sudah melaksanakan qiyamul lail satu malam suntuk. Tahu ilmunya kan Ibu ya? Tahu ilmunya. Tapi ilmu ini tidak kita amalkan, kita tidak ada gunanya. Tapi ketika kita amalkan ilmu ini, maka kita akan mendapatkan fadilah daripada ilmu tersebut. Nah, kita juga mengetahui bahwasanya dalam suatu hadis dikatakan
Barang siapa yang salat subuh berjemaah, summa jalasa fihi wa dzakarallaha fihi, kemudian dia duduk, kemudian dia berzikir kepada Allah salat subuh berjemaah, kemudian setelah itu dia duduk di masjid, wa dzakarallaha fihi, dan dia berzikir kepada Allah, baik itu dengan membaca Al-Qur'an, berzikir, membaca Al-Qur'an, kajian dan segala macam, hatta tatlu'u syams, sampai terbitnya matahari. Summa shalla raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan pahala orang melaksanakan apa? Haji dan umrah. Tahu kita ilmunya, sudah tahu kita ilmunya, tapi nggak ada pengamalan terhadap ilmu ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari ilmu yang kita miliki. Tahu saja, sekedar tahu saja, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari ilmu yang kita miliki. Dalam setiap subuh, setiap hari malaikat itu berdoa, Bapak Ibu. Doanya apa?